Baik. Pintar Ngaji merupakan lembaga tempat belajar Al-Quran, baik secara offline dan online. Ya, bekerja sama dengan banyak banyak lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, terutama lembaga-lembaga yang memang belum memiliki fasilitas atau kemampuan guru-gurunya untuk memberikan sanad. Sehingga sanad ini ya, tidak semena-mena atau tidak dimudah-mudahkan, melainkan mereka yang masuk ke dalam pengambilan sanad ini akan mendapatkan dua sanad. Yang pertama adalah mereka yang bacaannya sudah bagus, sudah mungkin, sudah itkon tajwidnya, fasoha, makhrajul huruf, dan lain sebagainya, insya Allah akan mendapatkan sanad ya, dengan dua kategori. Yang pertama adalah sanad yang namanya kiro'ah wal ikro. Apa itu sanad kiro'ah wal ikro? Ya, sanad yang nanti mampu diturunkan kembali kepada para santrinya. Sanad yang mampu diajarkan kembali kepada orang yang ingin diberikan sanad. Yang kedua adalah sanad kiro'ah. Apa itu sanad kiro'ah? Sanad yang hanya dipergunakan untuk murojaah saja. Ya. Sanad yang digunakan hanya untuk murojaah saja, ya, dan belum bisa diturunkan kepada santrinya. Adapun dari yang peserta-peserta terdahulu yang mendapatkan kiroah, maka mereka harus mengulangi atau menjawab beberapa pertanyaan dari pembina. Ya. Artinya harus benar-benar mutkin dan itqan. Ya, seperti itu. Jadi para peserta yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting untuk pengambilan sanad ya, terutama hafaz siqbah atau qolun, yang paling penting bacaannya akan kami perdengarkan terlebih dahulu. Jika bacaannya bagus, maka insya Allah antum akan mendapatkan ijazah qiraah wal iqra. Tidak hanya bacaannya bagus, tetapi pemahamannya. Kadang ada beberapa peserta yang dia sudah lebih 10 hari ya, 20 hari dan lain sebagainya dalam pengambilan sanad. Ternyata ketika khatam ditanya terkait tentang materi-materinya ya. Misalkan seperti ini. Bagaimana Imam Syu'bah membacanya ya. Ada para peserta yang bingung. Peserta yang memang dia bingung sehingga tidak mampu untuk menjawab. Padahal sudah diajarkan. Sehingga walaupun bacanya bagus, tidak layak untuk memberikan sanad kepada orang lain. Karena secara keilmuan dia tidak mungkin atau ikon. Maka ya peserta yang menginginkan sanad yang mampu diturunkan kembali kepada para santrinya, ya usahakan bacaannya bagus, bacanya tidak terlalu buruk, lalu secara keilmuan dia catat semuanya atau dia pahami semuanya. Ya, misalkan yang mana yang bacaan Imam Syu'bah kadang tidak tahu, lupa dan lain sebagainya. Nah, ini sangat diwanti-wanti dari awal. Ya, sehingga sediakan catatan setiap ngaji ya, sediakan catatan dan lain sebagainya. Agar apa? Agar antum nanti bisa atau paham. Ketika antum ajarkan kembali kepada para santri, antum juga tidak akan lupa. Ya, Bismillah. Baik. Nah, untuk yang mengambil sanad hafaz dan syubah, ya, untuk yang mengambil sanad hafaz dan syubah, ini adalah contoh Al-Qur'annya. Ya, ini adalah contoh Al-Qur'annya. Al-Quran ini bisa antum beli ke kami langsung ya dengan cara dipesan melalui admin. Nah, bagaimana cara membacanya? Adapun kalau mau beli sendiri atau beli di kami, ya, cara membacanya yang pertama, ya cara membacanya, ya ini Imam Syu'bah dulu dan Hafiz nanti saya akan ajarkan tentang kolunnya. Ya. Adapun usul kiroahnya nanti akan kami ajarkan satu-satu di kelas masing-masing. Misalkan kelas subuh akan kami bahas usulnya sampai tuntas. Ya, misalkan kelas kolun akan kami bahas di kelasnya sampai tuntas. Misalkan kelasnya siang, siang atau subuh atau malam. Ya, baik. Di sini ada bacaan ya malun. Ya, mohon dipahami. Di sini ada bacaan ya malun. Sedangkan di sini tak malun. Ya. Adapun bacaan yang di luar, ya, bacaan yang di luar ini namanya bacaan riwayat Syu'bah. Adapun di dalam ini riwayat Hafs. Nah, bagaimana cara membacanya, Ustaz?
Ya, cara membacanya, yang dibaca pertama kali adalah yang di luar lebih dahulu, ini yang pertama yang dibaca. Lalu ini yang kedua. Ya, misalkan di sini disebutkan bahwa wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Ini yang pertama dibaca. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Ya, Gimana? itu yang pertama Ya, dibaca. ya. Lalu yang kedua dibaca yang mana? Yang kedua dibaca adalah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Nah, ya, ini penjelasan terkait tentang bacaan Imam Syu'bah wa Hafs. Bagi antum yang hanya mengambil hafs saja, ya tidak perlu mengetahui ini. Tapi ini sebagai keilmuan atau kepemahaman saja. Tapi saran kami kalau antum sekarang punya lembaga atau mengajar di lembaga atau ingin menaikkan value dan lain sebagainya, bacaannya sudah bagus, ambillah keduanya, Hafs dan Syu'bah. Karena Imam Hafs dan Syu'bah ini jarang sekali dimiliki oleh orang-orang di umum-umum. Artinya, ya antum yang mungkin sekarang di lembaga dan sebagainya, sampaikan saja sama pimpinannya bahwasanya kalau antum memiliki dua sanad ini, insya Allah akan membantu value sekolahnya. Ya, akan menaikkan kinerja atau menaikkan minat orang tua ketika ingin memasukkan ke pondok otomatis. Kenapa? Karena sanad syu'bah itu jarang dimiliki oleh orang. Iya. Dan itkon. Kenapa Ustadz harus mengambil keduanya? Tidak harus, tetapi eman kalau hanya satu. Kalau hanya satu, hanya hafaz saja, eman. Karena sayang sekali ya kalau hanya satu. Karena bacanya sedikit perbedaannya. Sehingga kalau antum memperlihatkan bagaimana cara membedakannya, misalkan di ayat yang ini, Suma antum haula itaqatuluna anfusakum. Di situ tidak ada footnote di kanannya. Artinya Imam Syu'bah dan Hafiz bacanya sama. Adapun yang tanda merah misalkan seperti ini, itulah perbedaannya atau ikhtilaf al-ayat. Ikhtilaf ayatnya hanya di situ. Ya, hanya di perbedaan ini. Akhirnya ketika antum belajar dua ini langsung khatam 30 juz mendapatkan dua sanad. Sedangkan antum yang mengambil hafaz hanya hafaz saja. Ya, insya Allah bagi antum yang berminat dan lain sebagainya, insya Allah kami memiliki Al-Qur'annya. Ya. Baik, ini untuk Imam Hafiz dan Syu'bah. Nanti kita buka tanya jawabnya di akhir. Selanjutnya yang kolun ya. Sebentar. Setelah itu nanti pesantren bersanad ya. Pesantren ulun bersanadnya insya Allah setelah ini. Sebentar. Baik, ini Imam Kolun ya, yang mengambil Imam Kolun ya untuk Hafs dan Syu'bah tadi sudah ini Imam Kolun. Ini Al-Qur'annya ya di riwayat Hafs an Asim, Abil Hasim riwayat Kolun. Itu ada riwayat Kolun. Nah, misalkan seperti ini riwayat Kolun ya. Nah, untuk yang riwayat Kolun ya kami memang mewajibkan bagi yang belum mendapatkan Hafs lebih baik mendapatkan Hafs dulu karena di Indonesia itu memang mayoritasnya Imam Hafs. Adapun yang belum memiliki Imam Hafiz, ya kami sarankan untuk mendapatkan Imam Hafiz dulu. Lalu yang sudah bagaimana Ustadz? Ya rata-rata yang sudah mengambil kolon, insya Allah pada forum ini sudah mendapatkan Imam Hafiznya. Bagaimana? Cukup membaca yang di luar ini saja. Ya. Cukup membaca yang ada di Bil Hasim ya. Footnote-nya saja, catatan kakinya saja. Cukup yang di luarnya saja yang dibaca. Ya, kami sampaikan lagi cukup yang di luarnya saja yang dibaca. Ya, misalkan di sini berarti di biduni alif ya, biduni alif. Jadi Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya, jadi yang di dalam tidak perlu dibaca. Ya, karena apa? Karena yang di dalam ini bacaan Imam Hafiz. Karena kita tidak sedang mengambil bacaan Imam Hafiz. Sedangkan kita mengambil bacaan Imam Qalun. Jadi yang dibaca hanya yang di luar saja. Ar-Rahman, Maliki Yaumiddin. Ya, hanya di luar saja. Tidak yang di dalam. Itu Imam Qaulun. Kenapa Ustaz tidak sekalian waras Ustaz? Karena waras dan qaulun itu banyak sekali cara membacanya. Ya. Nah, jadi waras dan qaulun itu sangat banyak sekali cara membacanya. Ya. Baik, barakallahu fikum. Itu untuk yang Imam Qaulun hanya yang dibaca yang di luarnya saja. Sehingga kami hanya membuka qaulun. Kenapa seperti itu? Karena nanti antum tidak akan kesusahan ketika apa? Ketika nanti antum mengambil. Karena banyak wajahnya untuk mendapatkan sanatnya.
Ya, tidak hanya satu seperti Syu'bah dan Hafiz itu gampang. Tapi kalau sudah Imam Qaulun, Waras itu susah. Jadi pelan-pelan. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya, ya, pesantren bersanad. Apakah suara kami terdengar? Iya, Terdengar. alhamdulillah. Fadhil Ustaz, alhamdulillah. Jazakallah khair. Nah, Apakah suara kami terdengar jelas? Iya, alhamdulillah. Dengar Ustaz, Fadhil. Baik, baik. Sebentar. Baik. Selanjutnya, ya selanjutnya pesantren online bersanad ya. Baik, di sini ya di penjelasan ini ya bisa dilihat ya hari Senin 19.20 yaitu bahasa Arab ya baina ayadai auladina. Hari Senin. Pas tepat jam 7 sampai jam 20. Nah, di sini insya Allah kami ada PDF-nya. Nah, untuk para orang tua yang menginginkan bukunya nanti bisa beli sendiri di Shopee, insya Allah ada atau di tempat-tempat lain. Ya, atau langsung pesan ke kami juga bisa. Ya, seperti itu. Insya Allah, tapi nanti kami buy PDF ya, kami share di ketika mengisi. Lalu ya, Selasa, Tuhfatul Alfal ya, setoran dan syarahnya. Nah, untuk Tuhfatul Alfal ya, jadi kami berharap para orang tua ini membantu Ananda untuk hafalan ya. Satu hari mungkin insya Allah satu bait boleh ya, satu hari satu bait boleh. Ya, insya Allah nanti kan kami apa eh, bantu untuk syarah dan lain sebagainya. Sampai nanti nanti mendapatkan sanad. Adapun nanti setoran sanatnya setelah khatam, setelah bisa dan lain sebagainya, insya Allah nanti kami arahkan setoran sanatnya langsung kepada Syekh dari Mesir ya. Nah, tapi setelah mungkin terlebih dahulu ya, setelah mungkin terlebih dahulu. Lalu nanti ada fasohatul lisan ya, fokus memperbaiki bacaan huruf demi huruf ya. Makhrajul hurufnya di mana, sifat hurufnya apa, hak-hak hurufnya dan lain sebagainya. Hari Kamis ada bahasa Arab lagi ya, ini untuk semester 1 baina yada auladina ya. Untuk hari Jumat, faswa tulisan lagi untuk memperbaiki bacaan. Nah, kita fokus di awal ini memang untuk fokus memperbaiki bacaan. Ya, karena untuk bacaan ini memang harus benar-benar kita kita fokuskan. Karena kalau tidak, mereka menghafal Quran tapi nanti bacaannya salah. Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 setoran hafalan bil goib. Ya, setoran hafalan ini bebas berapa ayat semampunya. Semampunya. Ya, semampu dan semaksimalnya. Lalu nanti setiap pekan, ketika Ananda sudah bisa hafalannya satu juz, akan dites. Ya, tesnya bagaimana? Yang pertama tesnya adalah sambung ayat. Yang kedua, tesnya nanti akan ditanya. Di sini di halaman kelima, misalkan juz 1, sebutkan awal ayatnya. Di atas apa? Ya, jadi harus tahu halamannya. Jadi setorannya dengan halaman. Ujiannya dengan halaman. Ya, jadi diingat ya insya Allah nanti Ananda di semester ini ya insya Allah ya selama 6 bulan insya Allah bisa berbahasa Arab ya untuk percakapannya. Ya, lalu secara tajwidnya insya Allah bisa ya bisa paham tajwid-tajwid yang ada di kitab Tuhfatul Atfal. Ya. Lalu pasal tulisan ya Hamzah dan lain sebagainya mereka tahu pelafalannya ya semoga mungkin secara pemahamannya. Tapi insya Allah akan kami teruskan sampai nanti bisa hafal Al-Quran. Adapun hafal Al-Quran jangan terlalu dipaksa nandanya. Ya, kalau memang anandanya mampu satu hari 2 ayat, 3 ayat, satu halaman, 2 halaman, silakan. Tapi jangan dipaksa, takutnya nanti cepet-cepet bosan dan menyerah. Baik, barakallahu fikum. Ya, silahkan jika ada pertanyaan, tafadhol, boleh disampaikan. Bebas dari siapa saja. Syukur Ustaz. Afwan, ana mungkin as'alukum soal.
Fadol Ustaz, Fadol. جزاكم الله خير على الشروح وتمهيد لهذه الفصول. Masya Masya Allah, itu adalah sebuah kehormatan dan kemuliaan buat kita semua dapat menjadi salah satu sebab Ahlul Quran yang Allah Ta'ala berikan taufik. Alhamdulillah Ustadz, Antum telah memberikan wasilah kepada kita semua untuk bisa mendapatkan sanad. Kita bersyukur ya dan kita berterima kasih sekali pada Antum semua yang telah menjalankan kelas ini. Yang pertama, saya Ustadz Haidar, guru bahasa Arab, guru Quran, dan juga guru Islamik. Eh, Mohon maaf, ini saya mau tanya. Kan kemarin kan kita share di grup ya beberapa pertanyaan atau beberapa pilihan. Nah, jadi sebaiknya seperti apa Ustadz? Kalau misalnya kita yang belum punya apa namanya sanad hafaz, kita ingin apakah kita boleh juga sekaligus misalnya hafaz dengan tadi dengan Kolun, bukan coba. apa coba hafaz dengan coba sekaligus atau hafaz dulu nih pertama-tama atau sekaligus karena memang sedikit saja perbedaannya seperti yang Tom telah jelaskan tadi hanya beda antara beberapa kalimat atau beberapa kata-kata seperti itu. Kemudian apa namanya? Jadi setiap dars atau setiap kelas itu nanti kita jalankannya seperti apa Ustadz? Apakah nanti satu kiroah aja atau satu riwayat atau dua-duanya sekaligus gitu seperti itu gitu. Baik, 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 Dan Ustaz. kira-kira berapa lama kita akan selesai? Jadi setiap kita itu akan mendengarkan dan juga kita akan baca Ustadz gitu. Atau kita store dulu nih misalnya yang kemarin tuh bacaannya surat Ad-Duha atau surat apa 5 ayat Maryam. Maryam ya surat Maryam itu syarat untuk kabul talaqi sanad misalnya seperti itu. Baik, Gitu Ustaz. Ustaz ya. Tiga ya pertanyaannya Jazakumullah ya. khair. Kurangnya ya jazakumullah khair. Afwan Ustaz. Baik, Assalamualaikum. baik. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz. Jadi di awal ini memang ya, jadi sebelumnya kami mungkin jelaskan terlebih dahulu ya, biar. Jadi alur sanad yang kami miliki ini ada dari tiga tempat sekaligus, ya. Ada dari jalur Syam, ya. Ada dari jalur Mesir, ada dari jalur Kerapia, ya. Adapun Kerapia itu kami dapatkan bil goib ya 41 rian kalau di Jawa tahu itu. Riyadoh namanya. Jadi satu hari baca bil goib 30 juz sampai 41 hari. Nah, jadi selain khataman sekali dulu 30 juz, cara mendapatkan sanadnya wajib yaitu riyadoh namanya. 41 hari, satu hari 30 juz sampai 41 hari. Nah, itu nanti dari Syekh Munawir Kerapia ya mungkin tahu kamusnya kan kamus Munawir. Nah, itu beliau lah. Ya, kalau tahu ya, yang bahasa Arab, insya Allah. Nah, sanad kami ada tiga dari Syam, Mesir, dan juga dari Kerapia. Lalu, bagaimana Ustadz saran dari antum ya selaku yang pemberi informasi pada saat ini? Saran kami memang mengambil langsung keduanya antara Hafs dan Syu'bah. Itu yang pertama, diperbolehkan dan sangat disarankan. Kenapa? Karena itu jarang dipunyai orang. Artinya apa? Ketika antum memiliki ini, antum belajar dan ada kitab usulnya, nanti ada usulnya juga, Ustaz. Ya, nanti ada usulnya, nanti antum akan bisa apa? Nanti antum akan bisa ajarkan kepada santri. Karena ilmu qiraat ini jarang ya, jarang orang senang belajarnya. Sehingga asing terdengar. Bahkan asatid yang sudah lulusan lulusan S2 dan sebagainya juga bingung kadang ditanya apa beda qiraat dan riwayah. Karena memang seasing itu. Karena memang jarang orang ya memahaminya. Padahal ya kalau kita perdalam itu bisa mempengaruhi tafsir. Seperti tadi taklamun jadi tak ya'lamun itu jelas perbedaannya sangat jauh. Ya, dan ya nantilah kita pelajari nanti lebih mendalam ya. Artinya saran kami langsung belajar karena Imam Syu'bah dan Hafiz ini satu guru, yaitu Imam Asim ya. Imam Asim jadi satu guru. Jadi saran kami langsung mengambil keduanya. Oh, itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz, saya langsung pengen kolun, Ustadz, mumpung lagi sekali majelis. Jadi misalkan Hafiz Syu'bah lalu kolun boleh nggak, Ustadz? Boleh, tapi di waktu yang berbeda. Nah, di waktu yang berbeda. Misalkan Hafiz dan Syu'bahnya di subuh, ya kolunnya ikut yang siang. Nah, atau ikut yang siang ya, yang ada kolunnya itu. Ikut yang siang sama teman-temannya. Berapa hari kita selesaikan saat insya Allah maksimal 30 hari kalau tidak ada izin dan kendala. Ya, itu sudah maksimal. Karena nanti insya Allah satu hari kita baca, satu hari selama 30 hari. Insya Allah satu juz.
Adapun yang lain-lain ya, yang lain-lain bagaimana dan lain sebagainya, insya Allah nanti kami akan menyampaikan juga ya terkait tentang perbedaan bacaan. Ada juga kalau mau kitab tafsirnya, misalkan tafsir perbedaan terkait tentang bacaan ada juga. Ya, jika mau nanti akan kami sampaikan. Nah, begitu Ustadz Ahmad Haidar. Adapun cara pengambilan sanadnya bagaimana? Nanti satu-satu membaca ganti-gantian. Tapi untuk Al-Fatihah insya Allah semuanya wajib membaca. Ya, Al-Fatihah wajib membaca. Selanjutnya ganti-gantian. Misalkan 2 halaman, 3 halaman Ustadz Haidar. Lalu temannya 2, 3 halaman. Selanjutnya dan selanjutnya. Ya, taib. Barakallahu fikum Ustadz Ahmad Haidar. Jazakumullah khairan katsiran pertanyaannya Mas. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fikum. Antum dari mana nih Ustadz asalnya? أنا خريج الكويت. أنا جامعة الكويت. أنا keluar dari Kuwait, Kuwait University, Ustaz. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum Min Ustadz. zaman. Sekarang ngajar di Jazakumullah mana khair. Ustadz? Iya, Ana sekarang ngajar di Sentul, Ustaz. Di, Apa nama di pondoknya salah satu. Ustadz? Sekolah, sekolah international school sebenarnya, Ustaz. Oh, International Masya school di KLIS. KLIS itu memang membutuhkan guru-guru yang bersertifikat dan memang Qurannya itu kurang bergairah gitu. Saya pengen menggedor Qurannya supaya bisa menjadi Al-Quran. Orang anak-anaknya juga bisa diajarkan Iqra-nya juga karena memang penting sekali bagi guru untuk punya sertifikasi Quran gitu loh, bukan hanya bisa mengajar, tapi kita harus pastikan validasi juga kemampuan kita, kemudian guru-gurunya kita semua gitu, agar kita bisa memberikan manfaat yang lebih baik lagi gitu tentunya. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz. Jazakumullah. Jazakumullah. Baik, Fadl. Ya, silakan bagi yang lainnya untuk pesantren online-nya mungkin atau kolun dan lain sebagainya. Ada yang mau bertanya? Halo Ustaz. Halo. Betul, Ya, Ustaz tunggu. Raihan. Kan waktu siang itu kan ada, karena kan kalau jadi ada juga yang fokus gitu. Nah, Kurang jelas Ustadz suaranya. bentar tuh. Ya, mungkin kalau Siang itu pakai kan Ustadz ada yang kolon dan ada juga yang satu. Itu gimana ya bacanya? Apakah nyatu kayak kemarin itu dijadikan apa satu Ustadz terus Afwan ini nggak saya nggak kedengaran ini. Kurang keras. cek cek. Ya, coba Bismillah. Jadi kan kemarin itu kan pas anak talaki riwayat Hafs sama Syu'bah itu kan digabung tuh bisa aja karena satu riwayat sama temannya. Nah, karena anak kan ngambil kolon itu gimana Ustadz? Apakah anak tetap nerusin bacaannya gitu atau anak juz satu terus yang lain juz satu juga gitu beda? Ya. Yang beda ini maksudnya apanya nih Ustadz? Kalau kemarin bacanya Enggak, kemarin itu kan bentar Ustaz, lagi di jalan. Ya, kemarin itu kan bacaannya kan Ana ngambil Hafs sama Syu'bah kan. ya Sekarang sudah kolon, selesai kan, sudah khatam. iya, Lanjut iya. kolun. Sekarang kolon. Kan itu kan beda bacaannya sama peserta yang lain gitu. Jadi Itu bacanya apa? peserta yang lain rata-rata udah selesai semua itu Ustadz hafaznya dan subah. Bon, bon, apa Ustaz? Ya, gimana? Bentar, apa Ustaz? Yang lainnya itu insya Allah sudah selesai hafaznya juga Ustadz. Oh iya. Jadi Iya. yang dibaca langsung yang kolunnya saja, cukup yang kolunnya Oh saja. begitu. Iya. Baik. Apa Ustaz? Afwan lah bahasa. Barakallahu fikum. Baik, selanjutnya ada lagi yang belum paham dan lain sebagainya silakan ditanya. Nah, satu sekali lagi ya. Nah, mohon untuk kehadirannya tepat waktu ya. Insya Allah 5 menit sebelum memulai pelajaran mohon hadir ya untuk saling menyimak dan lain sebagainya agar paham. Lalu untuk yang pesantren online-nya mohon untuk Ananda itu ya disemangati ya. Jangan dipaksa banyak-banyak hafal dan lain sebagainya. Hafal soal tulisannya juga dan lain sebagainya. Lalu Ustadz, bagaimana jika Ananda belum bisa baca Al-Quran Ustadz? Sampaikan ke admin bahwasanya atas nama ini belum bisa baca Al-Quran agar nanti ada bimbingan untuk baca Iqra, Tilawati atau Umminya ya tergantung Ananda mau dibimbing di mana. Ya, jadi jika memang belum bisa baca Al-Quran disampaikan. Baik. Barakallahu fikum ya jika tidak ada pertanyaan lagi Ada jazakumullah khairan. Ustadz Oh ya Afwan, silakan. Silakan iya, siapa ini? Raihan. Oh boleh boleh.
Iya. Tadi saya ada dengar pesantren online itu gimana maksudnya Ustadz? Yang pesantren bedanya bagaimana gitu maksudnya? Oh, beda informasinya saja, Om. Nggak yang lain ya. Jadi di sini kan ada dua. Jadi di sini tuh ada dua kelas. Yang pertama pengambilan sanad, yang kedua adalah pesantren online gitu. Jadi untuk pesantren online-nya, tadi apakah sudah jelas kami sampaikan atau belum? Atau baru masuk? Baru masuk Ustadz. Ya, taib. Nggak apa-apa ya. Nanti insya Allah ada rekamannya, tapi nggak apa-apa ya. Kita Oh iya insya iya. Allah, ya nanti insya Allah di sini ada rekamannya Nanti bisa bertanya lagi. Tapi ini kami jelaskan sedikit ya. Untuk hari Iya. Senin 19 sampai 20 itu kan sudah kami sampaikan Baina Yadai Auladina. Nah, Baina Yadai Auladina ini bisa langsung beli bukunya di online saja. Tapi insya Allah jika memang masih kekurangan biaya dan lain sebagainya, ya nanti kami akan share apa. Tapi tidak share secara umum karena bukunya tidak boleh di share secara umum. Tapi nanti ketika belajar kami akan share di layar. Ya, seperti itu Mbak Ina ya. Oh, Untuk apa? Agar Ananda 6 bulan ini bisa bercakap-cakap bahasa Arab. Untuk orang tuanya, mohon untuk mulai dibiasakan ya. Mungkin ya misalkan buku, kitabun gitu ya. Jadi dibiasakan. Agar apa? Jadi oh agar iya. Ananda mungkin nanti masuk pondok, dia sudah bisa bahasa Arab. Teman-temannya belum bisa, dia sudah bisa. Sehingga dia lebih gampang berprestasinya. Ya, kira-kira Oh, seperti ini. Memang kita harus bekerja sama. iya Ya, iya atau iya nggak juga apa-apa misalkan Ustadz. dia kuliah ya misalkan dia mau ke Madinah, Mesir, Yaman dan lain sebagainya, asalnya ya dia sudah bisa bahasa Arab. Target kami memang di awal ini dia bisa bercakap-cakap bahasa Arab sehingga kami membuat dalam satu pekan itu 2 kali pertemuan di hari Senin dan di hari Kamis ya di hari Senin dan Oh, Kamis. untuk bahasa Arabnya ya Ustadz ya. Nah, insya Allah 6 bulan ini bisa. Bismillah ya, sama-sama saling Bismillah. tolong menolong. Soal nanti kita saling tolong menolong. Karena ini kan pesertanya nggak nyampe 10, 8 kalau nggak salah. Jadi lebih tenang lagi ya Nanda untuk belajarnya lebih Hasan lah lebih baik, insya Allah. Oh Lalu iya untuk iya. Tufatul Atfal, tajwidnya, materinya, itu juga ada em, di hari Selasa saja. Jadi kenapa kami nggak buat 2 hari? Karena untuk tajwid ini tidak bisa dipaksakan materinya agar Anda paham enggak. Karena target kami dia bisa mempraktekkan terlebih dahulu. Ya, itu yang paling penting ya. Jadi dia Iya ketika iya. setelah hafalan, dia mempraktekkan. Untuk materi itu ya nanti di kelas selanjutnya itu gampang. Tapi mempraktekkannya itu yang susah. Sehingga di sini di hari Rabu dan di hari Jumat kami mempunyai kelas paswa tulisan. Memperbaiki huruf demi huruf. Ya, bagaimana Hamzah, Ain di mana letaknya, Ghain gimana cara menyebutkan hurufnya, dan lain sebagainya. Nah, ini agar apa? Agar dia ketika setoran hafalan, dia mungkin, itqon. Jadi itu paling penting ya, fasa tulisannya. Oh Lalu iya. Senin sampai Jumat di jam 5 sampai jam 6 setoran hafalan. Nah, tapi Ustadz gimana Ustadz jika Ananda nggak bisa di jam segitu, nanti sampaikan aja. Bahwasanya hari ini Ananda nggak bisa di jam segini karena mungkin persiapan ujian di sekolah atau dan sebagainya. Nanti insya Allah akan kita buat di waktu sore atau siang setelah Ananda pulang sekolah untuk setoran hafalan. Jadi jangan Oh takut, iya. misalkan Ustadz harus jam 5 jam 6 banget ya? Enggak, ya tidak. Ya, tapi untuk materinya seluruhnya ada rekamannya. Seluruh materi ada rekamannya. Jadi jangan takut Oh misalkan nggak hadir, misalkan lagi pergi, berkunjung dan lain sebagainya. Ya nanti tinggal mengulang rekaman dengan syarat orang tuanya mengawasi Ananda sampai benar-benar mendengar keseluruhan. Ya jangan ya mereka siap. nanti YouTube. Nanti buka YouTube malah buka yang lain. Kalau orang tuanya Iya nggak iya. ada. Nah, Betul betul. seperti itu. Eh, Barakallahu fiik. itu sekali setoran berapa jus Ustadz? Itu diperkenankan ke orang tuanya masing-masing. Oh gitu. Jadi mampunya itu berapa? Jadi nggak diwajibkan. Kenapa? Karena kalau kita paksa, anak-anak cepat bosen, jadi nggak mau masuk dan lain sebagainya. Ya mungkin kita dulu pernah masuk kelas matematika di sekolah ya. Kenapa kita dulu nggak mau? Ya mungkin ada yang takut dan lain sebagainya karena sudah bosen ya, dimarah-marahin dan lain sebagainya. Artinya kami di sini untuk hafalannya for fun ya. Artinya for fun di sini bukan bercanda-bercanda tapi agar senang. Jadi Ya Ananda ya. silakan orang tuanya misalkan satu hari satu halaman atau setengah halaman atau berapa ayat, silakan orang tuanya memaksimalkan itu di rumah. Jadi saling tolong Oh menolong wa ya. ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Baik, Ya. barakallahu. Siap. Terima kasih Cukup, Bu? Ustadz. Ya, Iya. Mohon izin Ustaz, pertanyaan Ustaz. Silakan, silakan, Fudol. Imam Syaroni. Oke, yang pertama Ustaz, memiliki hafaznya, bolehkah langsung su'bah atau kalau su'bah sama kulun bagaimana Ustaz? Yang kedua, ini qadarullah kan saya lagi sakit juga.
Hmm. Untuk setorannya besok itu boleh menyimak atau wajib untuk ikut membaca juga. Syukran Ya Ustaz. Allah. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Tadi yang pertama apa Ustaz? Bisa diulangi? Saya tidak terlalu terdengar. Untuk hafaz, kalau hafaz sudah punya sanad, eh, Hmm. boleh langsung ke syu'bah dan qaulun, atau baiknya itu syu'bah dulu lalu qaulun atau qaulun seperti itu. Baik. Boleh keduanya dengan waktu yang berbeda, Ustaz. Jadi saran kami untuk yang mau mengambil kolun di siang hari, untuk yang mau mengambil hafaz di pagi hari, hafaz dan syubah. Insya Allah nanti bagi yang mengambil syubah atau mengambil hafaz akan kami ajari keduanya. Jadi pertanyaan sangat bagus. Jadi kita akan tetap baca hafaz dan syubah akan kita baca tetap. Tapi misalkan antum hanya mengambil hafaz saja, asan silakan nanti kami ijazahnya kami akan berikan hafaz saja. Ataupun yang kolun, ataupun yang syubah, syubah saja ya syubah saja. Tapi insya Allah untuk mengulang pembelajaran juga ya, Ustaz Imam Syaroni. Dulu ngambil hafaznya di mana Ustaz? Di PIK Singosari Malang. Antum asal mana, Ustaz? Kenapa? Antum asal mana? Sidoarjo, Ustaz. Ambilnya di Dengan siapa, Ustaz? Di PIK dengan siapa? Basori Alwi. Subhanallah. Karena dekat dengan beliau saat ini. Insya Allah. Tempat Nggih. beliau belajar. Banyak santri-santri beliau juga, teman-teman kami. Saya barakallahu fikum, Ustaz. Boleh ya, dengan waktu yang berbeda, tapi Ustaz Imam Ustaz. Di waktu yang berbeda. Lalu bagaimana Ustaz jika kami sakit dan lain sebagainya? Jadi syarat untuk mengambil munawabah adalah hadir terus walaupun sakit, boleh menyimak. Misalkan batuk, pilek, memang nggak bisa baca, boleh menyimak saja. Tapi kalau nanti antum tidak hadir, ya nanti akan dikenakan kodo dan kodo itu nanti akan mempersulit antum sendiri. Karena apa? Karena nanti akan menambah waktu antum. Jadi usahakan sesibuk apapun masuk didengarkan. Ya, kalau sakit boleh diperdengarkan Ustaz Imam Syaikhul Barakallahu Fikum. Cukup ya, Nggih, nggih, Ustaz? siap, Ustaz. Silakan ada lagi yang lain? Afwan Ustaz, izin bertanya Ustaz. Fadal, Ustaz Mu'ad. Nah Ustaz, untuk pesantren for kids ya Ustaz ya. Nah, Kan anak baru masuk banget Ustaz, baru selesai sholat Isya banget di sini. ya, ya. Untuk untuk KBM ke depannya apa memang jam 7 juga Ustaz? Jadi kemungkinan bakal telat terus kalau seperti ini jamnya Ustaz. Kami di Ya. Bogor tadi baru selesai banget sholat. Oh gitu, ya Ustaz. Insya Nah Allah Ustaz. mungkin nanti lebih-lebih dikit lah, lebih-lebih 15 mungkin dan sebagainya. Nanti insya Allah untuk ketertinggalan pembelajaran langsung cek di apa namanya di rekaman aja. Ya, lalu di grup itu aktif tanya jawab ya, dan karena anda nggak tahu dan lain sebagainya. Insya Allah masih bisa mengikuti. Ya. Nanti insya Allah akan kami review kembali. Jadi pembelajarannya materi, tanya jawab, lalu review ulang Ustaz, dari seluruh apa yang kami sampaikan. Seperti itu. Barakallahu fikum. Itu Ustaz. Wafik barakallahu Ustaz. Baik, ada lagi? Ya, silakan tanya, jangan malu-malu ya, biar nanti lebih mudah. Ustaz, untuk pesantren kids 11 pria dan wanita. Ya, insya Allah nanti untuk setoran dan lain sebagainya ya. Insya Allah akan dibedakan setorannya. Ada lagi? Karena di sini anak-anak semua ya, jadi jangan takut ya. Insya Allah masih di bawah umur semua yang untuk kidsnya, masih 10 tahun, 9 tahun. Tanya Jadi, Ustaz. ya silakan Saya itu Ustaz Anas. apa ini? Enggak Apa bahasa, namanya enggak bahasa. untuk apa namanya usul usul qiraah itu apakah disampaikan pas waktu setoran itu apa di hari yang lain Ustaz? Afan tadi agak telat soalnya baru habis salat Isya juga. Ya. Usul kiroahnya akan kami sampaikan ya. Usul kiroahnya akan kami sampaikan kelas masing Ustaz Anas. Gimana Ustaz? Iya. Nanti untuk usul kiroahnya akan kami sampaikan di kelas misalkan subuh ya. Jadi besok kita mulainya di hari Senin ya. Insya Allah Senin kita mulai subuh pertama kelas hafaz Iqbal nanti kita selesaikan untuk khusus usul kiroahnya dulu. Ya, Ustaz, kira-kira seperti itu. Yang kelas siang yang kita selesaikan di siang hari. Beda-beda di kelasnya masing-masing. Begitu ya pertanyaan Ustaz Anas ya?
Nah, Ustaz. Jazakallah khair. Dari mana asal Ustaz? Dari Lamongan, Ustaz. Masya Allah. Barakallah. Akan yang lain? Untuk sekali lagi kami ulangi untuk pesantren anak-anaknya, ini masih anak-anak semua. Jadi nggak perlu apa namanya takut dan lain sebagainya ya. Anak-anak semua. Jadi adapun yang sini yang orang-orang tuanya yang masuk ini orang tua dan orang yang pengen ngambil sanad. Ya, jadi tidak gabung beda kelasnya. Jadi untuk anak-anak ya anak-anak kecil 10 tahun, 9 tahun yang daftar. Ya, baik, barakallahu fikum. Baik, cukup ya. Baik, jika cukup ya barakallahu fikum sekali kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah khairan jaza ya untuk hari ini sudah menyempatkan waktu untuk masuk dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita sebagai penuntut ilmu, diakui Allah Subhanahu wa taala keilmuan kita ya. Sebagaimana salah satu perkataan di kitab Ayyuhal Walad yang sangat kami tekankan ya ikmal anta ya ma ta'lam. Amalkanlah apa yang telah engkau ketahui atau engkau pelajari. Itu paling penting. Percuma juga kalau kita banyak ilmunya tapi ya, punya sanad dan lain sebagainya tapi kita tidak mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Barakallahu fikum untuk orang tuanya mohon bekerja sama ya dalam hal ini untuk membimbing Ananda agar semangatnya terus menerus. Jangan sampai takut ya agar apa nanti ketika Ananda sudah masuk perkuliahan atau masuk ke pondok dan lain sebagainya, Ananda sudah lebih pintar daripada teman-teman sebayanya dan mudah untuk mendapatkan prestasi. Barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan jiddan jika ada kesalahan dan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.